Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Nafisa Yulfani akan mempresentasikan materi mengenai Internet of Things atau IoT. Yang pertama, definisi. IoT adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait antara mesin mekanis dan digital, objek atau orang-orang yang dilengkapi dengan pengenal unik dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Yang kedua, cara kerja IoT. Perangkat IoT membagikan data sensor yang mereka kumpulkan dengan menghubungkan ke gateway atau perangkat lain. Kemudian, data akan dikirim ke cloud untuk dianalisis secara lokal. Perangkat melakukan sebagian besar pekerjaan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya, pentingnya IoT. IoT membantu orang hidup dan bekerja dengan lebih cerdas, serta mendapatkan kendali penuh atas hidup mereka. IoT penting untuk bisnis. IoT memberi bisnis pandangan bahwa waktu nyata tentang bagaimana sistem mereka benar-benar bekerja, memberikan wawasan tentang segala hal mulai dari kinerja dari mesin hingga rantai pasokan dan operasi logistik. Selanjutnya, model-model IoT. Yang pertama, device-to-device communication, mewakili dua atau lebih perangkat yang secara langsung terhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain, bukan melalui server aplikasi perantara. Perangkat ini berkomunikasi melalui banyak jenis jaringan, termasuk jaringan IP atau internet. Yang kedua, device-to-cloud communication. Dalam mode komunikasi perangkat ke cloud, perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Yang ketiga, device to gateway. Perangkat IoT terhubung melalui layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Terdapat perangkat lunak aplikasi yang beroperasi pada perangkat gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dan layanan cloud dan menyediakan keamanan dan fungsionalitas lain seperti menerjemahkan data atau protokol. Yang keempat, model back-end data sharing model. Pada model ini mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang terdapat pada objek pintar dari layanan cloud dikombinasikan dengan data dari sumber lain. Kemudian manfaat IoT bagi organisasi. Yang pertama, memantau proses bisnis mereka secara keseluruhan. Kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, menghemat waktu dan uang, meningkatkan produktivitas karyawan, mengintegrasikan dan menyesuaikan model bisnis, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan menghasilkan lebih banyak pendapatan. IoT mendorong perusahaan untuk memikirkan kembali cara mereka mendekati bisnis mereka dan memberi mereka alat untuk meningkatkan strategi bisnis mereka. Kemudian, keunggulan IoT. Yang pertama, akses dari mana saja dan kapan saja. Kemampuan untuk mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja di perangkat apa saja. Yang kedua, komunikasi yang baik antara perangkat elektronik yang terhubung. Yang ketiga, menghemat waktu dan uang untuk mentransfer paket data melalui jaringan yang terhubung. Selanjutnya, mengotomatiskan tugas yang membantu meningkatkan kualitas layanan bisnis dan mengurangi kebutuhan akan intervensi manusia. Selanjutnya, kelemahan IoT. Tingginya potensi peretasan dengan bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung dan semakin banyak informasi yang dibagikan antar perangkat, potensi peretas dapat mencuri informasi rahasia juga meningkat. Yang kedua, kemungkinan rusak. Jika ada bug di sistem, kemungkinan setiap perangkat yang terhubung akan rusak. Yang ketiga, harus berurusan dengan jutaan perangkat IoT. Perusahaan pada akhirnya mungkin harus berurusan dengan sejumlah besar atau bahkan mungkin jutaan perangkat IoT dan mengumpulkan serta mengelola data dari semua perangkat tersebut yang akan menjadi tantangan. Selanjutnya, perangkat berbeda sulit berkomunikasi.
Karena tidak ada standar kompatibilitas internasional untuk IoT, perangkat dari produsen berbeda sulit berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, kerangka kerja IoT. Yang pertama, Amazon Web Service. Kerangka kerja ini dirancang untuk memungkinkan perangkat pintar terhubung dengan mudah dan berinteraksi dengan aman dengan cloud AWS dan perangkat terhubung lainnya. Yang kedua, ARM.IoT. Platform untuk mengembangkan aplikasi untuk IoT berdasarkan microcontroller ARM. Tujuan dari platform ini adalah untuk menyediakan lingkungan yang dapat diskalakan, terhubung, dan aman untuk perangkat IoT dengan mengintegrasikan alat dan layanan embedded. Kemudian Microsoft Azure IoT Suite memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dan menerima data dari perangkat IoT mereka, serta melakukan berbagai operasi atas data seperti analisis multidimensi. Selanjutnya, Brillo atau Wave Google. Platform ini terdiri atas dua tulang punggung utama. Yang pertama Brillo untuk pengembangan perangkat berdaya rendah dan Wave protokol komunikasi berorientasi IoT yang berfungsi sebagai bahan komunikasi antar perangkat dan clouds. Yang terakhir, Calvin dirancang untuk membangun dan mengelola aplikasi terdistribusi yang memungkinkan perangkat untuk berbicara satu sama lain. Selanjutnya, aplikasi IoT. Jadi, aplikasi IoT ini dapat diaplikasikan pada beberapa segmen. Yang pertama, segmen konsumen. Misalnya rumah pintar yang dilengkapi dengan termostat pintar, peralatan pintar, dan pemanas terkoneksi. Penerangan dan perangkat elektronik dapat dikontrol dari jarak jauh melalui komputer atau smartphone. Yang kedua, dalam kesehatan. Kemampuan untuk memantau pasien lebih dekat menggunakan analisis data yang dihasilkan. Rumah sakit sering menggunakan sistem IoT untuk menyelesaikan tugas seperti manajemen inventaris untuk obat-obatan dan instrumen medis. Kemudian bangunan pintar. Misalnya mengurangi biaya energi menggunakan sensor yang mendeteksi berapa banyak penghuni dalam sebuah ruangan. Suhu akan menyesuaikan secara otomatis, misalnya menyalakan AC. Yang keempat, dalam bidang pertanian. IoT dapat membantu memantau misalnya cahaya, suhu, kelembapan tanah di ladang tanaman menggunakan sensor yang terhubung. Yang terakhir, di kota pintar atau smart city. Sensor dan penerapan IoT seperti lampu jalan pintar dan pengukuran pintar dapat membantu meringankan lalu lintas, menghemat energi, memantau dan mengatasi masalah lingkungan, dan meningkatkan sanitasi. Selanjutnya, keamanan dan privasi. IoT menghubungkan miliaran perangkat ke internet dan melibatkan penggunaan miliaran titik data yang semuanya perlu diamankan. Karena permukaan serangannya yang diperluas, keamanan IoT dan privasi IoT sendiri disebut sebagai masalah utama. Privasi adalah perhatian utama lainnya bagi pengguna IoT. Karena produsen yang tidak memperbarui perangkat mereka secara teratur atau bahkan sama sekali membuat mereka rentan terhadap penjahat dunia maya. Selain itu, perangkat yang terhubung sering meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi mereka, termasuk nama, usia, alamat, nomor telepon, dan bahkan akun media sosial, informasi yang sangat berharga bagi peretas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.